Shalom umat percaya, biarlah hari-hari ini kita memiliki kerinduan yang begitu kuat untuk terus dekat sama Tuhan, terus menikmati hadirat-Nya. Bukankah firman-Nya berkata, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan kita. Mari kita satukan hati kita di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami rindu untuk selalu menikmati kasih dan anugerah-Mu. Kami merindukan untuk selalu diam dalam hadirat-Mu. Berilah ya Tuhan anugerah-Mu untuk setiap kami, terutama kami yang mendengarkan program ini Tuhan. Kami diberkati Tuhan, kami dikuatkan ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita sama-sama katakan, amin. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Terima kasih Tuhan, hanya dekat Engkau, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati
satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari umat percaya, katakan satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Umat percaya dimanapun Anda berada, kata satu-satunya jika dimaknai secara dalam itu sangat berkuasa. Satu-satunya artinya tidak ada yang lain. Satu-satunya artinya hanya itu. Dan kalau kita melekatkan kata satu-satunya kepada pribadi Tuhan, maka yang akan terjadi betapa indahnya hubungan kita secara pribadi dengan Tuhan. Kita tidak akan memiliki alternatif yang lain dalam segala hal dalam kehidupan kita, karena segala sesuatu akan kita serahkan kepada Tuhan, kita akan datang kepada Tuhan, kita akan andalkan Tuhan, karena memang Dia satu-satunya. Suatu ketika ada sebuah cerita di dalam firman Tuhan. Dikatakan dalam Injil Lukas pasal yang ke-18 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8. Dikatakan bahwa Yesus sedang memberikan perumpamaan kepada murid-muridnya mengenai sebuah peristiwa perbincangan kebutuhan antara seorang janda dan seorang hakim yang tidak benar. Dikatakan bahwa dalam sebuah kota, ayat yang kedua, ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata ya kepada janda itu ya bahwa dia tidak akan lebih lama lagi menolak sang janda. Dikatakan, walau aku tidak takut kepada Tuhan, aku tidak menghormati siapapun, tetapi karena si janda ini terus-menerus datang menyusahkan aku, maka akhirnya dia akan menolong sang janda itu. Tadinya berkali-kali janda itu datang ditolak, datang lagi ditolak, datang itu ditolak. Tetapi perhatikan, bayangkan kalau memang hakim ini adalah satu-satunya hakim yang ada di kota itu, maka sang janda itu tahu bahwa hanya hakim inilah yang bisa menolong dia. Sehingga
Dia datang lagi, terus membawa persoalannya, terus membawa masalahnya, berharap sang hakim itu melakukan sesuatu kepada dirinya. Umat percaya, lihat, kata satu-satunya memberi dampak kepada keberadaan kita, kepada keberadaan si janda. Karena dia tahu hanya satu-satunya hakim itu yang bisa memberikan dia pertolongan. Dia menjadi pribadi yang bertekun dalam usahanya. Dia bertekun, dia selalu datang, dia tekun tiap hari dia datang. Tekun tiap hari dia datang. Tekun artinya selalu tiada berkesudahan. Kalau kita punya persoalan dan masalah, kalau kita tahu bahwa satu-satunya hanya Tuhan yang bisa menolong kita, maka umat percaya, saya percaya kita akan menjadi umat yang bertekun. Bertekun dalam doa kita, bertekun dalam hubungan kita dengan Tuhan, bertekun dalam peribadatan kita. Karena hanya satu-satunya dan sampai kapanpun hanya satu-satunya Tuhan itu bagi kita. Jadi kita tidak menganggap dia bahwa hari ini saya perlu dia, maka saya datang kepada dia. Hari esok saya punya alternatif yang lain, saya tidak perlu datang kepada dia. Tetapi kalau kita berkata bahwa Tuhan adalah satu-satunya, kita akan bertekun untuk selalu menghampiri dia. Dan sekalipun tidak serta-merta Tuhan menjawab doa kita, tidak serta-merta Tuhan langsung merealisasikan kebutuhan kita. Maka lihat si janda ini. Berkali-kali dia datang kepada hakim itu sampai akhirnya memang hakim itu menolong dia. Artinya apa? Dia gak pernah putus asa. Dia gak pernah putus asa. Yes, kadang-kadang kita tahu Tuhan itu satu-satunya. Kita datang kepada dia, tetapi dikala dia tidak menjawab doa kita, rasanya belum menjawab doa kita, kita mulai berhenti mencari dia. Kita berputus asa. Bahkan kemudian kita meragukan dia. Umat percaya, janda ini tidak berputus asa. Dia terus sampai dia mendapatkan kerinduannya. Banyak hal tadi saya sudah katakan, seringkali Tuhan tidak langsung menjawab doa kita. Tidak langsung menolong kebutuhan kita. Tapi bukan berarti dia tidak tahu persoalan kita atau dia tidak bisa menolong kita. Makanya dikatakan dalam ayatnya yang ke-7, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Ayat yang ke-8 dikatakan, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Ketekunan dan tidak putus asa adalah salah satu karakteristik iman di dalam hidup kita. Orang yang beriman akan bertekun. Orang yang beriman tidak akan mudah putus asa. Karena orang yang beriman tahu sesuatu, percaya sesuatu, di mana Tuhan itu maha segalanya. Dia tahu yang terbaik, dia tahu memberi yang terbaik, dia tahu waktu yang terbaik. Sehingga kita yang beriman tidak pernah akan undur daripadanya. Dan selama-lamanya kita tetap mengatakan dalam hidup kita, aku tidak akan mengandalkan yang lainnya. Karena bagiku Tuhan Yesus adalah satu-satunya. Tuhan Yesus memberkati. Mari umat percaya kita bersatu di dalam doa. Segala pujian dan hormat kami naikkan ke hadirat-Mu ya Bapa. Allah kami, Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup, Juru Selamat kami yang luar biasa. Terima kasih Bapa atas rahmat-Mu yang selalu baru di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hari ini kami disegarkan lagi oleh firman-Mu yang luar biasa ya Tuhan. Kami menyadari betapa kami ya Bapa perlu Engkau di dalam kehidupan kami. Bagian kami adalah bertekun kepadamu ya Tuhan. Kami terus mau mengejar-Mu ya Tuhan. Kami mau terus ya Tuhan hidup selaras dengan-Mu ya Tuhan. Kami perlu hadirat-Mu di dalam kehidupan kami ya Bapa. Karena dengan hadirat-Mu di dalam kehidupan kami menang. Dalam hadirat-Mu kami sembuh. Di dalam hadirat-Mu kami kuat ya Tuhan. Kami mampu melakukan segala sesuatu ya Tuhan.
Hanya Engkau satu-satunya ya Tuhan yang kami perlu di dalam kehidupan kami. Hanya bersama-Mu saja ya Bapa, kami sanggup dan cakap melakukan segala sesuatu ya Tuhan. Gak ada tempat lain ya Tuhan yang boleh dunia tawarkan kepada kami, yang mampu memberikan kami kekuatan dan damai sejahtera. Hanya bersama-Mu saja ya Tuhan. Tolong kami ya Allah Roh Kudus, tuntun kami terus ya Tuhan, untuk kami setia kepadamu, percaya, bertekun kepadamu ya Tuhan. Tolong kami ya Allah Roh Kudus, hari ini kami mau melakukan kehidupan kami, kegiatan kami hari ini ya Bapa. Kiranya Engkau terus mau menguasai hidup kami, hidup di dalam kami, bergerak di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami rindu ya Tuhan, untuk terus ya Tuhan, menempel kepada pohon anggur ya Tuhan. Karena kami adalah ranting-ranting-Mu ya Tuhan. Jadikan kami ya Tuhan, anak-anak-Mu yang terus bertumbuh dan berbuah ke arah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih atas semuanya ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk keluarga kami ya Tuhan. Bapa, sertai keluarga kami hari ini ya Tuhan. Engkau lebih tahu apa yang mereka perlukan. Engkau lebih mengerti apa yang mereka butuhkan ya Tuhan. Pelihara mereka ya Tuhan. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu Bapa. Sertai harapan-harapan mereka ya Tuhan. Biarlah mereka semakin hari semakin setia kepadamu ya Tuhan. Biarlah mereka semakin hari ya Bapa, semakin percaya dan beriman kepadamu ya Tuhan. Tambah-tambahkan iman mereka ya Tuhan. Sehingga ketika Engkau datang, Engkau menemukan iman di dalam mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami Bapa. Bapa berkati bangsa ini ya Tuhan. Berikan damai-Mu ya Tuhan, turun atas Indonesia ya Tuhan. Kalau Indonesia saat ini masih mengalami banyak sekali permasalahan ya Tuhan. Bapa, kami percaya Engkau tidak akan pernah meninggalkan bangsa kami. Engkau setia ya Tuhan memelihara bangsa ini ya Tuhan. Jaga bangsa kami ya Tuhan, jangan biarkan pemecah belah ya Tuhan, memecah belah bangsa kami, tapi biarlah satukan hati kami terus Bapa, untuk tetap ya Tuhan menjaga bangsa ini dan setia dan berseru kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa untuk gereja-Mu ya Tuhan, berkati gereja-Mu dimanapun mereka berada ya Tuhan, berikan mereka kekuatan ya Tuhan untuk terus bertumbuh ya Tuhan ke arah-Mu, menjadikan Engkau kepala di dalam gereja ya Tuhan. Biarlah kami gereja semua sebagai tubuh-Mu ya Bapa, mampu ya Bapa menjangkau jiwa-jiwa ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami juga berdoa ya Tuhan untuk hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu yang melayani dimanapun mereka berada ya Tuhan. Cukupkan kebutuhan mereka ya Tuhan, tambah-tambahkan semua karunia kepada mereka. Berikan mereka nubuat-nubuat ya Tuhan. Perlengkapi mereka terus ya Tuhan, supaya semakin hari mereka semakin serupa dengan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa ya Tuhan untuk mereka yang sedang sakit saat ini ya Tuhan, di rumah-rumah sakit Bapa, sembuhkan mereka, pulihkan mereka ya Tuhan. Engkau adalah dokter di atas segala dokter, kami yakin percaya kalau kami setia dan percaya kepadamu, kesembuhan boleh terjadi dimanapun ya Tuhan. Berkati mereka ya Tuhan, supaya mereka juga semakin percaya kepadamu ya Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk mereka yang saat ini sedang mengalami berbagai macam permasalahan ya Bapak di dalam kehidupan mereka yang sendirian, mereka yang tertekan, mereka yang ketakutan ya Tuhan saat ini ya Bapak. Bapak tolong mereka ya Tuhan, berikan penghiburan kepada mereka ya Tuhan. Roh Kudus bekerja kepada setiap mereka, memberikan sukacita dan damai sejahtera-Mu terhadap mereka ya Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk mereka yang keluarganya mungkin terpecah belah saat ini ya Tuhan, persatukan mereka kembali dalam kasih-Mu ya Tuhan. Tolong mereka ya Tuhan, supaya mereka kembali dalam suasana damai-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami mau memulai aktivitas kami hari ini ya Tuhan. Berkati langkah kami ya Tuhan, biarlah firman-Mu saja yang menjadi terang bagi langkah-langkah kami ya Tuhan. Kami terus mau pegang firman Tuhan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Jadikan kami alat-Mu, pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami hari ini ya Tuhan. Biarlah melalui hidup kami banyak orang merasakan Engkau. Melalui hidup kami, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.